Setelah pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan detailing timbunan pengurugan tanah menggunakan plugin bawaan Follow Me, kali ini kita akan mendetailkan kusennya. Sebelum itu, kita juga akan membahas lebih dalam tentang entity komponen dan hubungannya dengan efisiensi saat modeling. Dan juga sedikit nyinggung kenapa sih detailing model itu penting untuk proses saat kita membuat scene. Kita akan mulai dengan melubangi dinding, sebagai bukaan kusen pintu dan jendelanya. Seperti yang terlihat, jika kita mengedit satu komponen, maka semua yang serupa akan ikut teredit. Dalam hal ini, terdapat perbedaan ukuran dari rektangel yang kita buat pada masing-masing bidang. Ini terjadi karena sebelumnya saat kita menyesuaikan panjang dari komponen dinding ini, pada perintah scale, kita hanya meregangkan seluruh entity yang ada di dalam, bukan mengedit langsung entity di dalam komponennya. Jadi, ukuran atau dimensi rektangel yang terbaca adalah ukuran asli pada komponen yang kita buat sebelum di scale. Untuk itu, kita perlu make unique komponen mana saja yang akan diedit, agar sisanya tidak ikut teredit. Karena di sini saya membuat dinding dan aciannya menjadi komponen, maka perlu di make unique juga atau kita exploit saja. Daripada kita membuat rektangel berkali-kali untuk melubangi dindingnya, kita lebih baik memanfaatkan perintah intersect supaya lebih menghemat waktu. Pertama, kita buat persegi sesuai dengan ukuran bukaan kusennya. Misalkan untuk kusen pintu saya buat ukuran 90 cm x 200 cm. Buat menjadi grup solid dan place sesuai dengan posisi kusennya. Di sini, karena elevasi finish lantainya akan naik 10 cm dari slope, maka kita naikkan 10 cm. Jadi clearance kusen dari slope menjadi 210 cm. Sebelumnya, pastikan dua bidang yang akan kita intersect saling berpotongan. Baru kita select satu bidang atau face saja dari masing-masing grup acian dan pasangan batanya. Kemudian intersect face with model. Bisa dilihat, dengan cara ini 2 kali lebih cepat daripada membuat garisnya masing-masing secara manual. Tinggal kita lakukan hal yang sama untuk sisanya. Kita tidak repot mencari setiap face dari masing-masing grup yang akan di-push karena sudah mengaktifkan hide rest of model. Lupa di make unique. Hehe. Saya sudah merubah potongan kusen 2 dimensi yang sebelumnya kita buat grup menjadi komponen agar lebih efisien dalam memodelkannya. Prosesnya tidak ditampilkan dalam video.
Waktunya detailing. Di sini saya memodelkan masing-masing kusen dan daun pintu menjadi grup terpisah. Dengan begitu, garis tepinya akan tampak saat dibuatkan potongan. Ini mungkin terkesan merepotkan ketika harus grouping masing-masing entity, tetapi akan sangat memudahkan kita sepanjang alur kerja ini. Seperti yang sudah disebutkan, alur kerja ini akan memudahkan membuat scene, menghitung volume dan juga membuat template, jadi tetap konsisten dengan prosesnya ya. Sedikit cerita tentang detailing ini memang menurut saya mengasyikkan. Hahaha, mungkin ini anggapan saya saja, tapi seperti ada kepuasan tersendiri saat mendapatkan hasil yang diharapkan setelah berjam-jam detailing. So satisfying. Kita akan membuat 2 daun pintu, bertujuan untuk memilih salah satu yang akan kita tampakkan saat membuat view. Misalkan saat membuat denah, maka yang ditampakkan adalah pintu yang terbuka. Keduanya masing-masing saya masukkan ke dalam 2 layar berbeda. Di samping itu, kita juga akan membuat kusen ini menjadi file template model dan gambar detailnya di layout nanti. Jadi kita bisa memakainya berulang pada model dan gambar detail yang lain, ketika kita membutuhkan kusen dengan bentuk dan ukuran yang sama tanpa harus memodelkan ulang. Kusen, daun jendela, dan kacanya saya buat ke dalam grup yang berbeda dan dimasukkan ke layar masing-masing. Saya buatkan garis seperti ini, supaya nanti mengikuti ulir kayunya saat diberikan material. Seperti pada mini video.
komponen ini saya rasa perlu kita bahas secara khusus. Terlebih lagi pada dynamic komponen yang cara kerjanya lebih kompleks, kita bisa memasukkan perintah yang berbeda ke setiap komponen. Mungkin ini adalah video terakhir pembahasan tentang modeling dalam alur kerja ini, karena masih banyak materi lain yang perlu kita bahas supaya seri ini bisa lebih ringkas. Untuk tips dan trik modelingnya akan saya masukkan ke seri yang berbeda. Begitu juga dengan integrasi model dengan plugin estimator tambahan untuk memproses Pradek BOQ-nya. Di video mendatang kita akan mulai membahas tentang pengaturan scene-nya sebelum masuk ke layout. Tinggal melibangi bukaan jendela dengan cara seperti sebelumnya.
untuk detailing penutup lantainya. Untuk membuat detail pemasangan penutup lantainya, saya masih menggunakan perintah intersect. Pertama, kita buat rectangle dan buat jadi groove. Jangan di-push, karena kita akan intersect terlebih dulu. Scale pada garis tepian dalam dinding. Baru kita intersect. Kita akan pisah menjadi 3 bidang dengan rencana finishing berbeda-beda, layering dan volumenya akan dipisah. Dengan elevasi lantai kamar mandi dan teras, turun 10 cm dari lantai. Barulah kita push masing-masing bidang tadi. Untuk sisa face yang tidak terpakai tinggal dihapus dengan solid inspector. Bersih sekali bilas. Buat menjadi grup dan kita copy menjadi 3 yaitu untuk urugan pasir bawah lantai, rabat lantai dan penutup lantainya. Dengan cara ini, kita hanya perlu sekali untuk membuat dan mengedit beberapa entity yang face atau permukaannya sama. Beginilah sedikit cara memaksimalkan penggunaan plugin bawaan untuk mengefisienkan proses modeling. Tinggal sedikit penyesuaian dan kita sudah siap ke step selanjutnya. Di video mendatang kita akan masuk ke part selanjutnya yaitu scene. Tentu setelah saya mendetailkan gambar ini terlebih dahulu. Hehehe.